Apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan program Happy Parenting. Sebagaimana kita ketahui, menjadi orang tua tidak mudah. Menjadi orang tua merupakan the hardest job you will ever love. Happy Parenting mencoba menyajikan beragam informasi dan tips parenting untuk para orang tua dan calon orang tua bersama saya Novita Tanri. Inilah Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Keluarga adalah tempat tinggal landas kita. Jika tinggal landas kita baik, maka kita pun bisa terbang dengan baik. Artinya, jika kita berangkat dari rumah diiringi dengan dorongan semangat, tentu akan membuat kerja kita menjadi lebih bersemangat pula. Kali ini Happy Parenting hadir bersama saya, Michael Ginarto, atau dengan akrab saya sapa dengan Mike. Apa kabar? Baik. CEO dari Jin International. Gimana kabar dengan keluarga, Mike? Luar biasa. Luar biasa. Yes. 3 anak, ada Michelle. Ada Michelle. Ada Monica. Lalu ada Marvelous. Michael Ginarto. That's right. Ini kayaknya rada-rada narsis anak ketiga ya. Marvelous Michael Ginarto. 3 anak ini tentunya punya karakter yang berbeda dan sangat unik. Betul. Kalau kita lihat hari ini, acara kita Happy Parenting, kita membahas tentang membangun entrepreneurship. Betul. Kita melihat seorang Michael Ginarto sangat sukses di usia yang masih sangat muda. Baru beberapa hari yang lalu usianya 34 tahun, saya buka rahasia nih ya. 34 tahun, tapi sudah luar biasa. Saya melihat bahwa pernah bekerja di salah satu properti Australia yang ada kantor perwakilan di Indonesia. Dan saat itu Anda kalau tidak salah bisa menjual sampai 1, sekian triliun. Betul. Dalam waktu beberapa 1,5 tahun. 1,5 tahun. 1, berapa triliun itu? Dengar kata triliun aja sudah membuat kayaknya saya dan juga pastinya para pendengar di sini sudah sangat excited dengan angka 1,7 triliun ya. Iya, 1,5 lah kurang lebih. 1,5 triliun. Sebelum berangkat masuk ke sana dulu, kita coba gali dulu tentang keluarga ini. Kan acaranya Happy Parenting. Iya, that's right. Entrepreneurship. Punya skill entrepreneurship itu didapatkan dari mana sih? Ada role model khusus nggak sih, Mike? Pada saat kecil mungkin Anda kalau nggak salah dibesarkan oleh seorang nenek ya saat itu ya, bukan orang tua. Bukan orang tua. Dibuang kayaknya nih. Oh, bukan. Jadi dikirim sebenarnya bahasanya lebih baik sedikit ya. Dikirim ke Kanada ya. Yes, waktu itu di Toronto. Di Toronto. Di Toronto di usia 14 tahun. 14 tahun ya. Kenapa sampai dikirim sama orang tua? Apa yang terjadi? Saya sih udah baca artikelnya semua. Kenapa sampai dikirim? Coba diceritain dong. Iya. Jadi waktu saya umur 14-13 gitu SMP 1, saya terancam nggak naik kelas. Oh, terancam, tapi belum tidak naik kelas ya? Betul, karena pas waktu itu midterm, pertengahan semester, guru saya bilang kalau kamu terusin begini terus pasti nggak naik kelas karena merah semua, banyak flower di raport. Bukan rose itu ya, bukan bunga mawar ya, tapi nilai yang merah. Nilainya merah-merah semua gitu. Jadi dia bilang kamu sebenarnya bisa. Saya ingat wali kelasnya namanya Bu Sri pada saat itu. Bu Sri lagi nonton kayaknya. Saya sudah hubungi supaya nonton pagi ini. Iya, jadi Bu Sri bilang Michael kamu sebenarnya cerdas, tapi kamu harus fokus. Kalau kamu fokus pasti bisa. Saya kalau duduk di sekolah paling belakang pilihnya. Diseret sama dia duduk di paling depan. Kalau itu guru mata pelajaran apa saat itu? Waduh, matematika. Matematika. Pada saat itu ya, dia ajarin saya duduk paling depan setiap kelas. Akhirnya dia yang marahin saya dengan caranya dia didik saya. Berhasil akhirnya lolos. Oh, lolos. Akhirnya naik kelas. Ya. Naik kelas, tapi terlanjur udah register di Kanada pada saat itu. Jadi di usia 13-14 langsung ke Kanada. 14 sudah langsung di Kanada saya.
Oke, nah di sana apa yang dipelajari seorang Michael Ginarto kecil ya, karena Ya, baru kecil, beranjak di usia remaja saat itu. Betul, kalau saya diajarin sama orang tua saya dari kecil sih ya, ini didikan mama papa juga ya, saya bersyukur dilahirkan di keluarga saya. Baik. Jadi mama papa selalu ajarin kalau kita ini mau sesuatu, kita harus kerja keras untuk mendapatkannya. Jika kita janji sesuatu, kita harus selalu follow through and commitment sama perkataan kita. Jadi didikan ini yang dari orang tua saya bawa sebagai bekal waktu saya di Kanada. Di usia 13 tahun aja sudah punya bekal yang sedemikian, walaupun di Itu dalam saja mata pelajaran values. ditarik-tarik sama Ibu Sri ya. Iya, Oke, betul, lalu betul. ke sana dengan siapa saat itu? Tinggalnya dengan Saat siapa itu saya di tinggal, 13 tahun? Oma saya sudah citizen kebetulan di Kanada, Baik. jadi saya tinggal sama kakak saya, sama uncle saya, Yang sama duluan oma memang saya. sudah berangkat Memang duluan. sudah berangkat Baik. duluan gitu. Jadi saya belajar semuanya belajar sendiri, belajar mandiri ya. Jadi cuci baju sendiri, ya rapiin kamar sendiri, belajar sendiri semuanya, belajar sendiri. Kalau kita kupas lebih detail lagi tentang entrepreneurship, ada nggak sih yang dipelajari selama Yoli Jakarta, mungkin di usia 13 tahun ke bawah, dihabiskan waktu mungkin tidak terlalu banyak yang benar-benar mengaplikasikan entrepreneurship ini. Selama berada di Toronto, di Kanada, entrepreneurship dilatih seperti apa oleh seorang Oma? Iya, kalau sama seorang oma sih saya memang dikirim ke Kanada, tapi ayah dan ibu saya nggak kasih saya uang jajan sama sekali, jadi secukupnya aja gitu. 13 tahun uang jajannya dibatasi sekali, sangat. Jadi saya dikirim ke sana, memang uang sekolah disediakan, tapi that's it gitu. Kalau mau lebih, ya saya harus kerja gitu. Harus kerja. Jadi saya cari-cari akal gitu ya, gimana caranya. Karena di Kanada dingin, musim saljunya cukup panjang, bisa 3-6 bulan musim salju. Jadi saya ngerokin es salju untuk dapat uang jajan gitu ya. Ngerokin es sudah betul jajan. Dapat berapa duit zaman itu? Wah, satu rumah kalau beruntung, kalau rumahnya besar-besar bisa $35 sampai maksudnya bukan di rumah $40. sendiri aja? Bukan, jadi rumah tetangga juga? Kompleks semua. Oh, jadi ketok pintu? Iya. 13 tahun? 14 tahun, 14 tahun pada saat itu keliling dan ketok dari rumah ke rumah seperti salesman gitu ya, tapi untuk ngerokin salju pintu. orang. Iya, ngerokin salju, ya betul. Jadi selama kalau bulan saljunya itu tambah panjang, duit yang didapatkan semakin gede dong ya. ya? Betul. Apa yang dirasakan saat itu? Seneng karena dapat uang jajan tentunya? Sebenarnya masih, saya sih orangnya suka nabung sih ya, memang suka nabung. Dari kecil saya bukan tipe orang yang boros gitu ya, jadi saya seneng lah. Wah, ini kayaknya rasanya bisa nabung sendiri tuh ada kebahagiaan tersendiri gitu ya. Jadi begitu kita keluar makan, keluarin uang, pikir dulu kan, wah gue ngerokin 2 jam nih tadi gue dapat ini gitu. Untuk dapat 1 kali makan ya? Iya gitu kan, jadi saya belajar how to manage my money gitu dari early age. Padahal nggak baca buku, nggak ada yang ngajarin, kita pengalaman sendiri gitu. Oke, bagus juga ya. Jadi berarti harus belajar dari pengalaman Michael Ginarto ini yang mengirimkan anaknya ke luar negeri. Nggak usah dikasih uang jajan biar dia berangkat. Betul. Tapi karena tinggal sama Oma. Diaplikasikan nggak dengan hal yang sama dengan anak-anak? Dengan ketiga anak saya ya. Kalau dengan Michelle, Monica, dan Marvelous Michael Ginarto ini. Mereka usianya masih sangat amat muda ya. Baik, 7, masih kecil ya. Michelle 7, Monica 5, Marvelous just turned 2 years old. 2 years old, Jadi kalau saya sama Michelle, kita lebih sering berdialog karena dia lebih udah cukup besar. Jadi saya udah mulai tanemin hal-hal how to save money gitu. Kadang kita ajak Michelle ke kantor untuk lihat mami daddy ngapain di kantor gitu loh. Monica juga sama. Gitu. Jadi mereka bisa lihat, oh this is work environment. Jadi bukan hanya katakan kepada anak, hari ini papa mama mau kerja ya untuk cari uang, untuk biayai sekolah, rumah dan perlengkapan, tapi tidak diberikan realitas, dibawa ke kantor untuk dilihat. Begini loh kondisinya orang bekerja. Anda melihat ada impact kalau dari dalam diri sendiri pada saat kecil dengan sekarang dengan 3 anak ini, pengaplikasiannya dan apa yang dirasakan sama nggak? Beda sih ya, beda ya. Memang environmentnya beda, situasinya beda. Kalau saya sekarang, pada saat saya masih kecil, waktu saya di Kanada, saya harus mencari role model. Baik. Ya, di mana karena my parents kan di Indonesia.
Jadi role model yang memberikan saya disiplin, inspirasi dan lain sebagainya itu banyak kan nenek. Baik. Ya. Tapi waktu saya sudah tambah usia, saya harus cari role model sendiri kan. Jadi saya baca buku, lihat siapa nih businessman icon yang sukses. Saya mau jadi seperti dia gitu. Nah, kalau saya sekarang bawa anak-anak ke kantor, otomatis mereka lebih fortunate, lebih privilege karena mami dedinya yang mempersiapkan dari muda, Yang sudah menjadi role model. That's right. Menarik sekali. Nanti saya mau masuk. Bagaimana peran istri? Karena jangan lupa kesuksesan seorang lelaki tentunya ada seorang istri yang memotivasi, yang mendorong kesuksesan tersebut. That's right. Kita akan kembali lagi bersama saya Novita Tandri. Jangan kemana-mana.